Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Triwulandari dari kelas ESC 1, absen 33, nomor induk mahasiswa 21401110. Saya akan membawakan materi atau mempresentasikan materi mata kuliah usul fikih mengenai bab istisqa. Berikut adalah pemaparan materinya. Silakan disimak. Berikut definisi dari istihsan, yaitu berpaling atau berpindah hukum dari hukum yang seharusnya atau umum, yaitu hukum kulli, kepada hukum pengecualian atau hukum khusus, karena hukum khusus atau pengecualian tersebut dipandang untuk kebaikan. Misalnya, ada seorang penjual dan pembeli itu dihukumi hukum seharusnya. Kemudian, di era sekarang ini, hukum jual beli itu telah berubah menjadi hukum pengecualian atau khusus. Contohnya yaitu jual beli di sebuah supermarket, di mana di supermarket itu jual belinya sistemnya itu ambil sendiri barangnya. Sedangkan hukum seharusnya yaitu penjual melayani pembelinya. Namun, sistem jual beli di supermarket itu dihukumi boleh karena dianggap mengandung kebaikan, karena dapat membantu pembeli lebih cepat menemukan barangnya, serta dapat memilih barang yang sesuai dengan yang diharapkan pembeli. Kemudian, yang kedua yaitu melihat aurat laki-laki atau perempuan itu hukumnya tidak boleh. Namun, jika dalam sebuah pengobatan itu tidak ada dokter selain laki-laki, maka hal itu diperbolehkan. Misalnya saja, bila ada seorang pasien wanita atau ibu yang mengandung, kemudian di dalam sebuah rumah sakit tersebut ada seorang dokter wanita, juga ada dokter laki-laki. Nah, dokter yang laki-laki itu jelas lebih berkompeten dari yang wanita. Lalu, jika seorang pasien itu mengharuskan dokter yang lebih berkompeten, maka diperbolehkan ditangani oleh dokter laki-laki. Namun, jika tidak diharuskan atau tidak sedang darurat, berarti tidak memerlukan dokter yang lebih berkompeten, maka lebih diutamakan dokter yang wanita. Umar bin Khattab berkata, tidak dipotong orang yang mencuri pada saat paceklik, karena dipandang ada kebaikan, sebab si pencuri sedang kesusahan, kelaparan, dan terkena paceklik pada keluarganya. Namun hal itu tidak dapat disamakan dengan hukum di Indonesia, karena di Indonesia menggunakan hukum pidana, jadi tidak harus dipotong tangan si pencuri tersebut. Itulah pandangan Umar bin Khattab mengenai istihsan. Selanjutnya yaitu istihsan rawan disusupi hawa nafsu. Misalnya saja, 1. Penggunaan istihsan tidak boleh bertentangan dengan maqasid syariah. Yang kedua, kadar kebaikannya yaitu kebaikan untuk umum atau orang banyak. Yang ketiga, khamr itu tidak boleh. Namun, jika orang luar itu boleh untuk menghangatkan tubuh. Lalu hal itu dihukumi tidak boleh karena ukuran baik dan buruk itu tidak semua orang sama. Yang keempat, tidak boleh bertentangan dengan akidah umum atau prinsip-prinsip ajaran Islam. Dasar hukum istihsan. Yang pertama, pengguna istihsan golongan Hanafiyah, yaitu apa yang baik dianggap manusia atau semua umat manusia, maka hal itu baik dalam pandangan Allah. Yang kedua, penggunaan istihsan menurut golongan Syafi'iyah yang menolak istihsan karena berbeda memahami suatu istihsan tersebut. Lalu istihsan nas menyebutkan bahwa makan saat berpuasa karena lupa itu tidak apa-apa. Kemudian sandaran urf atau kebiasaan, yaitu orang pergi ke kamar mandi umum semuanya bayarnya rata, yaitu Rp2.000.
Padahal air yang digunakan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang banyak, ada juga yang sedikit. Nah, seharusnya hal ini tidak boleh. Namun, karena kebiasaan dan tidak bisa dibenahi, maka hukumnya menjadi boleh. Kemudian, contohnya lagi yaitu ganti rugi karyawan pabrik. Misalnya seorang karyawan merusakkan barang. Lalu, kalau karyawan tersebut sengaja merusakkan barang tersebut, maka karyawan tersebut harus menggantikan. Beda lagi kalau karyawan tersebut tidak sengaja melakukannya, maka karyawan tersebut tidak perlu menggantinya. Namun berdasarkan hukum ikhtisan, sandarannya maslahah, ada yang sengaja maupun tidak sengaja harus diganti. Karena jika banyak karyawan yang setiap hari tidak sengaja merusak barang, maka hal itu akan merugikan sebuah pabrik tersebut. Maslahah yaitu tidak ada hukum, juga tidak menabrak hukum. Maksudnya, suatu perkara itu tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran, namun juga tidak menabrak hukum di dalam Al-Quran, atau tidak melanggar larangan hukum di dalam Al-Quran. Contohnya yaitu adanya mata uang, bank, dan lain-lain. Di Al-Quran tidak dijelaskan harus menetapkan mata uang, juga tidak ada larangan untuk menetapkan mata uang. Di dalam Al-Quran pun juga tidak diharuskan atau tidak dijelaskan untuk membangun sebuah bank atau mendirikan bank. Namun juga tidak ada larangan untuk mendirikan sebuah bank. Selanjutnya yaitu masalah doruriyah, yaitu larangan membunuh. Artinya mengandung maslahah untuk keberlangsungan hidup orang lain. Yang kedua, larangan minum khamr. Artinya untuk menjaga agar tidak hilang akal. Selanjutnya, baik namun tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syarak, yaitu 1. Di dalam syarak dilarang minum khamr. Yang kedua, puasa di siang hari. Suami istri tidak boleh berhubungan. Ada syarat-syarat yang harus ditanggung atau hukuman ataupun denda yang harus dibayarkan. Maslahah mursalah atau tidak diatur syarak. 1. Dilarang atau tidak diperintah juga tidak. Yang kedua, penjara tidak ada perintah juga tidak ada larangannya. Maksudnya di sini adalah di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan dan juga tidak diperintah untuk membuat sebuah penjara untuk menghukum orang-orang yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Namun juga tidak ada larangan yang dijelaskan di dalam Al-Quran mengenai penjara tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa istisna itu yaitu ketika seseorang mujtahid lebih cenderung dan lebih memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum pertama. Sekian pemaparan materi dari saya atau penjelasan materi dari saya mengenai istihsan. Bila ada kurang lebihnya atau salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.